Terima kasih banyak teman-teman semua dan sebelumnya selamat datang di acara ini, dan sebenarnya saya yang mestinya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk ikut dalam mengisi salah satu slot dari acara ini. Kebetulan saya juga diajak oleh salah satu dari tim penyelenggara, yaitu Mbak Lintang, yang dimana kita kebetulan bekerja sama di video juga gitu. Jadi selamat datang buat semua teman-teman dan datang dari berbagai daerah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini dalam satu ruangan maupun yang juga di Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Mungkin saya langsung aja ya Mas ya, atau Mbak, untuk sharingnya, atau mau ada ini lagi, atau saya langsung aja? Halo, suara saya kedengeran ya? Iya, kedengeran Mbak. Silahkan. Halo. Halo. Halo Mbak Tina. Ya, halo. Oh, ya, oke. Maaf, apa screen saya sudah kelihatan? Udah Mbak. Oke, baik, kalau gitu saya mulai ya. Sebelumnya terima kasih lagi untuk kedatangannya, dan sedikit penjelasan mengenai saya sendiri. Nama saya Tina Arwin. Saya adalah Chief Content Officer untuk platform OTT yang bernama Video. Mungkin bagi yang sudah pernah tahu, Video adalah salah satu, bisa dibilang kita menyebutnya platform ini adalah OTT atau aplikasi. OTT sendiri adalah diambil dari kata over the top, yang artinya adalah sebuah channel yang kontennya di-deliver via internet. Nah, Video sendiri sudah ada di Indonesia sudah cukup lama, dan bisa dikatakan kita adalah platform aplikasi OTT lokal pertama di Indonesia. Lokal dalam artian kepemilikan 100% dari Indonesia, di-create juga oleh Indonesia, dan keseluruhan dari tim kita pun juga lokal Indonesian gitu. Nah, sedikit penjelasan landscape mengenai OTT di Indonesia sendiri. Sebenarnya bisnis OTT atau digital atau aplikasi ini sudah sangat mengalami pengembangan yang begitu pesat, dan percepatan pertumbuhannya itu sangat mengagumkan ya gitu, dibanding dengan platform-platform lain yang sudah ada di negara kita dari sejak mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu. Kalau berdasarkan source atau data-data yang ada di regional Asia ini, tentunya market Indonesia menjadi salah satu market yang dilirik dan dilihat ya dari berbagai negara, bukan hanya karena negara kita terbesar dengan populasi terbesar, tapi consumption internet kita juga bisa dibilang salah satu yang tertinggi mungkin setelah India. Seperti bisa dilihat di slide saya ini, beberapa informasi dari SpotX atau Asia Pacific Research di 2021 bulan Maret ini menyatakan bahwa 2 dari 3 video viewers di Asia Pacific region ini menonton streaming video at least 1 kali dalam seminggu. Hal ini sungguh memberikan satu kondisi yang menyatakan bahwa kita memang secara negara Asia, keseluruhan Asia ini sangat tinggi dalam konsumsi videonya. Jadi catatan itu nanti di-request lagi supaya lapor ke apa yang dibicarakan. Oke, Sir. Yang semalam mana?
Oke, kemudian untuk Indonesian market sendiri, penonton Indonesian audience market yang menonton video OTT, menonton video atau menonton konten lewat platform OTT atau platform digital itu dalam satu minggunya adalah mengkonsumsi minimal sekali, itu adalah ada 76% dari total pemakai internet di Indonesia. Jadi memang konsumsi video kita sudah cukup tinggi. Video di sini bisa berarti konten YouTube, bisa berarti konten yang ada di platform-platform, tapi pada dasarnya mereka menonton konten video cukup banyak. Dan untuk age bracketnya atau usia tenggang usianya sendiri 79% diantaranya adalah 18-34, which is cukup menjelaskan background dari penonton digital di Indonesia ini memang di umuran yang range-nya cukup muda, 18-34. Dan yang makin unik lagi adalah 86%-nya menonton lewat handphone gitu. Jadi memang pergeseran habit menonton penonton Indonesia ini sudah cukup ekstrim. Yang tadinya kita biasa melewati platform normal seperti TV atau mungkin medium lainnya, kita sekarang sudah bertransformasi dan dalam jumlah yang cukup besar dan cukup pesat dan cukup cepat mengkonsumsi lewat mobile. Maaf, ini aku mau next page, kok nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan lagi? Maaf, tadi saya harus pindah screen. Sudah ya? Oke. Berikutnya ini sedikit penjelasan mengenai video. Jadi awalnya memang video sendiri adalah bagian dari grup MTech. Kalau ada yang pernah dengar, MTech adalah salah satu media company di Indonesia yang juga memiliki SCTV, Indosiar, O Channel, dan beberapa publication lainnya seperti Kapan Lagi, dan masih banyak lagi unit-unit yang ada di MTech. Nah, salah satunya unit yang sedang growing dan sekarang memang menjadi salah satu ujung tombak dari MTech adalah video. Kita sendiri baru mulai berdiri sebenarnya di 2014 dengan launch ke market sebagai platform tidak berbayar atau gratis gitu ya. Jadi bisa untuk menonton TV atau menonton konten-konten lainnya yang ada di dalam grup MTech. Namun sejak 2018, 2019 ke atas, kita pun sudah mulai memasuki bisnis berbayar atau subscription, di mana kita mulai menghadirkan di luar dari TV-TV channel kita yang ada, di mana kita sekarang ada 51 TV channel, ada 29 online radio, dan masih bertambah lagi. Kita juga mempunyai bisnis berlangganan tadi, di mana bisnis berlangganan ini mempunyai konten-konten yang istilahnya premium gitu kita menyebutnya. Nah, secara overall video sendiri saat ini kita mempunyai active user di 66 juta. Active user di sini dalam artian ini adalah kalimat-kalimat yang sangat akan sering didengar dalam bisnis atau industri OTT. 65 juta active user di sini artinya dalam setiap bulannya ada 60 sampai 66 juta penonton yang masuk ke aplikasi video gitu. 66 juta orang ini ya bisa jadi mereka masuk menonton, bisa jadi mereka masuk browsing, bisa jadi mereka masuk cuma lihat-lihat aja, atau bisa jadi mereka masuk secara reguler setiap hari atau seminggu sekali gitu. Nah, dari 66 juta active user ini, streaming minutes atau menit yang dihasilkan setiap bulannya yang dikonsum oleh para active user ini bisa mencapai 3,5 juta miliar menit ya gitu. Jadi cukup banyak, dan karena konten-konten yang dihadirkan di video ini bisa datangnya dari konten televisi maupun dari konten-konten VOD atau on demand, sehingga konsumsinya cukup besar. Sedangkan kalau untuk male atau female-nya atau penontonnya, demografiknya sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar pembagiannya antara penonton pria dan wanita ada 53% dan 47% di female users. Untuk pertumbuhan video sendiri, dan ini sebenarnya mewakili keseluruhan bisnis OTT atau bisnis digital di Indonesia dan di Asia, growth kita itu cukup
cepat gitu. Jadi dari yang di 2014 kita berbasis gratis dan di 2019 kita mulai mengeluarkan servis berbayar, pertambahan penonton kita ke 66 juta itu sebenarnya sangat drastis gitu ya, sangat cepat kenaikannya. Untuk place itu mungkin kalau lebih familiarnya teman-teman tahu di YouTube disebutnya views atau klik atau berapa kali orang melihat konten tersebut. Itu setiap bulannya biasanya kita mengalami incremental atau penambahan di sekitar 10%. Sedangkan untuk penonton, jumlah penonton itu kita mengalami pertumbuhan sekitar 4%. Sedangkan untuk subscriber, nah ini juga merupakan salah satu indikasi semakin aware-nya penonton Indonesia atau market Indonesia terhadap tontonan yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka tonton, itu mengalami incremental sebesar 23%, which is itu sangat sehat untuk sebuah bisnis berbayar. Nah, kemudian seperti tadi saya jelaskan, ada bisnis berbayarnya, ada juga service yang free-nya. Kalau service free-nya, jadi begitu masuk ke video, service free atau yang bisa dibilang tidak harus bayar itu banyak konten yang bisa ditonton, mulai dari saluran TV nasional, kemudian video on demand atau konten on demand yang kita ambil dari TV-TV tadi, bisa sinetron bentuknya, bisa acara musik, bisa macam-macam konten ya, olahraga yang pasti yang paling banyak. Nah, kemudian di sisi berbayarnya kita juga punya konten pilar atau konten strategi yang kita kedepankan yang memberikan worth for money konten bagi para pelanggan kita gitu. Nah, ada 3 konten pilar yang menjadi ujung tombak dari konten berbayar di video atau konten premium di video. Yang pertama adalah original series. Original series ini merupakan produksi konten atau serial produksi dari video sendiri yang dimulai sejak 2019. Kemudian yang kedua adalah olahraga, sports events. Kita di sini juga menghadirkan sports yang cukup lengkap, itu baik dari internasional maupun lokal. Internasional itu ada macam-macam, ada Champions League, ada NBA, ada Serie A, dan kemudian untuk lokalnya tentunya kita pemegang lisensi dari Liga 1, kemudian ada e-sports juga. Kemudian ada yang kita sebut live events. Live events ini di sini adalah, ini mungkin satu-satunya OTT yang memberikan penawaran live events, di mana kita bisa menghadirkan konten-konten yang salah satunya nih efek dari pandemi juga ya. Ini yang kita dapatkan pada waktu pandemi mulai datang dan off-air event tidak bisa dilaksanakan sehingga banyak yang memindahkan online atau ke digital. Oke. Nah, dari live events ini diantaranya ada konser musik, kemudian ada branded event. Branded event ini adalah event-event yang datangnya dari sponsor brand. Nah, mungkin nanti ke depan setelah ini dari slide ini aku akan lebih membahas dalam di bagian original series karena ini juga salah satu pilar terpenting yang ada di video yang sedang kita kembangkan lebih aktif lagi. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan ini, top konten atau konten-konten yang menjadi konsumsi tertinggi di dalam platform video sendiri, sebenarnya cukup mengejutkan ya di awal ya, karena kita juga tidak menyangka bahwa konten yang kita create sendiri sebenarnya malah menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Itu yang sebenarnya menjadi objektif dari kita juga. Nah, kalau lihat di sini konten pertama yang paling banyak dikonsumsi yaitu TV show. TV show di sini sebenarnya kategorinya masuk ke dalam, ada yang sinetron, ada yang acara musik yang seperti tadi saya bilang yang datangnya dari TV nasional yang ada di dalam video. Bisa datangnya dari SCTV, Indosiar atau TV-TV lain. Nah, tapi yang paling menarik adalah konsumsi kedua tertinggi adalah original series. Original series kita ini yang mana tadi aku baru bilang bahwa kita mulainya juga di 2019, yang mana pada penyuguhan paket premium kita sebenarnya kita memberikan banyak pilihan. Ada olahraga, ada
ada juga konten-konten on demand dari internasional, misalnya drama series Korea, serial India, serial Thailand, film Korea, kemudian film Hollywood itu ada juga di situ, anime juga ada di situ, dan original series. Namun kalau dilihat dari kategori yang ada movies, entertainment, kids, dan sport, ternyata original series ini masih menduduki porsi tertinggi di konsumsi konten-konten yang ada di video. Yang mana itu menunjukkan bahwa interest penonton kita terhadap konten lokal itu masih sangat tinggi. Duh, maaf ya, ini nggak bisa di slide lagi. Sebentar aku pindah lagi. Oke. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bahas gitu ya, yang menjadi salah satu subjek yang ingin saya deep dive pagi ini adalah mengenai video original series, atau mungkin bagi teman-teman di sini yang memang backgroundnya adalah penulisan cerita, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana meng-create original series atau sebuah serial, kita menyebutnya berbagai macam klasifikasi ya, serial pendek yang tepat untuk sebuah platform digital atau OTT seperti video. Karena pada dasarnya buat saya keberhasilan dari tiap-tiap kreasi atau ide itu tidak hanya menguntungkan video semata gitu ya, tapi juga untuk kemajuan keseluruhan dari industri kreatif di Indonesia ini gitu. Karena memang seperti yang saya bilang, konsumsi local content yang bagus itu tidak hanya terjadi di video, itu terjadi di berbagai OTT yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin teman-teman juga tahu ada merek-merek brand aplikasi lain di luar sana yang juga menjalankan original production seperti kita ini. Saat ini original series, namun saya akan spesifik membicarakan original series yang ada di video. Kenapa kita mengarahkan kepada serial dibanding film, itu karena berdasarkan data dan juga berdasarkan KPI atau objektif yang kita cari adalah mendapatkan long term engagement atau habit menonton yang engaging. Jadi kita menemukan bahwa serial itu mengikat habit penonton untuk kembali lagi menonton di aplikasi kita. Sedangkan film sendiri bukannya tidak memberikan engagement, tapi engagementnya tidak long term atau bisa mengulang setiap minggunya seperti yang diberikan pada serial. Nah, kita memproduksi original series ini juga memerlukan banyak research, banyak diskusi, dan banyak strategi sebelum akhirnya kita berani untuk come up dengan title-title yang sudah ada sekarang ini. Tidak mudah gitu ya untuk masuk ke dalam keputusan mengerjakan original series ini, karena economically atau secara ekonomis sebenarnya konten lokal itu jauh lebih mahal daripada konten internasional yang mungkin kalau dibilang engagement-nya lebih bagus, bisa jadi lebih bagus gitu. Contoh misalnya dengan kita membeli Korean drama series dengan harga yang tidak terlalu mahal, kita bisa mendapatkan penonton yang bisa jadi lebih cepat atau lebih banyak dibanding jika kita memproduksi sebuah serial baru yang lokal dan membutuhkan cost yang jauh lebih tinggi gitu. Namun itu tidak menjadi halangan atau menjadi membuat kita berhenti untuk mengerjakan original series ini gitu, karena biar bagaimanapun juga objektif kita tetap ingin menampilkan local content sebagai key driver dari platform video ini. Mengapa setiap OTT ini menghadirkan original series juga salah satunya untuk memberikan differentiation dari produk yang mereka berikan. Differentiation dalam artian begini, platform itu artinya di aplikasi A bisa punya film, let's say film blockbuster Indonesia A gitu ya, tapi di aplikasi B pun juga bisa mendapatkan judul yang sama gitu, sehingga karena produk yang sudah jadi ini bisa saja dibeli oleh siapa saja di market gitu kan, tidak ada eksklusivitas kecuali dibeli dengan secara eksklusif ya, tapi tidak ada eksklusivitas yang mengunci sebuah title untuk tidak bisa berada di platform lain gitu. Sehingga untuk mendapatkan differentiation tadi atau perbedaan tadi, kita harus come up dengan sesuatu yang originally diproduce oleh kita sendiri.
Nah, video sendiri masuk ke dalam objektif ini dan kita sudah berkomitmen untuk terus menghasilkan original series yang seperti tadi kita arahnya lebih kepada series daripada film. Dan saat ini kita sudah cukup menghasilkan cukup banyak dari sejak tahun 2019 original series di video sendiri gitu. Untuk sekarang kita memang bekerja sama dengan berbagai macam production house, tentunya juga dengan production house yang ada in-house di dalam MTech sendiri seperti Cinemark, Screenplay, ada Sky Film, ada Base, ada Wahana Kreator dan masih banyak lagi. Tapi juga kita bekerja sama dengan external production house seperti Rapi Film, Imagine, Screen Media dan Star Vision misalnya. Pada dasarnya yang kita inginkan dari setiap original series kita itu adalah cerita yang menarik, tentunya itu yang menjadi basis kita dalam memutuskan sebuah original series dan tentunya ketepatan yang bisa mengarah ke market kita yang penontonnya komposisinya seperti A, B, C dan seterusnya, dan yang kita cari adalah konten yang cocok dengan market ini gitu. Oke. Maaf saya nggak bisa mindahin screen lagi, saya keluar dulu. Ya. Nah, ini sedikit gambaran mengenai perjalanan original series yang sudah kita jalankan dari sejak 2019. Seperti yang tadi aku jelaskan, jujur saja ini masih banyak di awal-awal 2019 ini masih banyak learning prosesnya, masih banyak research-nya gitu. Jadi kita juga tidak mencari formula yang tepat untuk original series di video itu juga memerlukan learning proses gitu. Title pertama yang kita produksi dengan judul Girls in the City itu di tahun 2019 diproduksi bersama dengan Cinemark. Kemudian masuk ke title kedua yaitu Heart, di mana ini bekerja sama dengan Star Vision pada saat itu. Pada saat kita mulai masuk ke Heart dan kemudian ada juga Get Married, di sini kita mulai melihat untuk mencoba bekerja sama dengan adaptasi dari title-title yang memang sudah terkenal di sebelumnya. Kayak misalnya Heart dan Get Married itu kan diambil dari film yang kebetulan produksi dari Star Vision. Jadi kita juga mulai melihat apakah dengan mengambil title-title yang sudah terkenal dan mengadaptasinya menjadi serial baru, sebenarnya ini sifatnya remake ya kalau Heart dan Get Married, apakah ini juga cocok untuk penonton kita gitu. Dan pada dasarnya Heart dan Get Married perform cukup baik dan sebenarnya Get Married yang performanya jauh lebih baik pada saat itu, di mana penonton kita juga subscription-nya masih cukup kecil ya waktu itu, karena itu pertama kali kita mulai bisnis subscription atau berbayar. Kemudian kita juga memproduksi yang judulnya I Love You Baby, ini romance genre. Kemudian Omen ini merupakan thriller yang pertama kali kita coba untuk bikin satu konsep yang tidak melulu mengenai romance atau romcom gitu. Dan ternyata dari dua title ini, kembali lagi I Love You Baby menjadi salah satu performing title di Q1 di 2019 tersebut gitu ya. Ini juga merupakan salah satu pencapaian yang kita cukup happy dengan hasilnya. Kemudian masuk di 2020 kita sudah mulai mengarah ke, selain adaptasi juga kita mulai berbicara dengan beberapa PH yang lebih ke arah film production gitu. Contohnya dengan Screenplay, di mana kita mengerjakan season 1 dari dari film Serigala Terakhir, kita adapt menjadi serial Serigala Terakhir. Masih dengan artis dan casting sama, dan kita produksi waktu itu setelah diskusi panjang, karena ini semi action dan ada sedikit dramanya, akhirnya kita putuskan dari yang tadinya 8 episode menjadi 6 episode aja supaya ceritanya cukup tight gitu. Alhamdulillah serial Serigala Terakhir ini baru kemarin ini kita daftarkan di Content Asia Award, dan sekarang ini sudah masuk di nominasi untuk Best Series, Best Male Lead, dan Best Director untuk Content Asia Award 2021 yang insya Allah pengumumannya nanti minggu depan. Serial Serigala Terakhir sampai hari ini masih menjadi salah satu dari 3 title video yang most performing, mencapai penonton sekitar 10 juta lebih.
dua title lainnya yaitu Turn On dan yang baru saja kita rilis dan masih berjalan episodenya sampai hari ini adalah Paradise Garden, which is nanti akan saya sampai ke serial tersebut. Setelah Serigala Terakhir kita kemudian mencoba beberapa short series. Jadi kalau yang tadi saya sebutin itu kita menyebutnya long form series dengan durasi 45 menit minimal, episodenya minimal 6, maksimum 8 sampai 10. Kemudian kita juga berpikir apakah mungkin kita bisa memberi satu konten yang sifatnya snackable atau dalam durasi yang lebih pendek gitu, karena penonton digital kita ini pada saat titik ini kita belum bisa memproduksi volume banyak, yang mana kita belum bisa membuat satu habit menonton yang kita inginkan, which is adalah Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, dan seterusnya gitu ya. Pada saat itu kita baru bisa melakukan penjadwalan yang sifatnya weekly. By the way, semua serial kita ini tidak ada yang syuting kejar tayang ya. Jadi memang semuanya diproses, ditulis, di pre-pro, di syuting, dan di post sampai selesai, baru kemudian kita melakukan launching gitu. Nah, pada saat itu dan sekarang pun kita masih melakukan yang kita sebut dengan weekly drop, atau kita merilisnya setiap minggu, episode barunya munculnya setiap minggu. Nah, pada saat itu kemudian kita berpikir sepertinya ini volumenya kurang banyak ya, karena menunggu dari Kamis ke Kamis lagi itu kan cukup jauh ya, tidak ada konten yang cukup menahan orang itu untuk kembali lagi ke video sampai seminggu ke depan. Akhirnya kita coba dengan beberapa strategi, yaitu dengan mengeluarkan yang kita sebut dengan short series. Beberapa judul diantaranya adalah World of Dr. Boyke, I Heart You, kemudian ada beberapa lagi yang kita produksi sampai akhir tahun ini. Atau seperti Perfect Love ini yang juga rom-com. Short series itu durasinya 15 menit sampai 25 menit. Episodenya sudah pasti 10, dan dirilisnya itu seminggu 2 kali. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menahan penonton untuk tetap, karena penontonnya juga merasa aduh udah cuma 15 menit, masa nunggunya sampai harus minggu sih gitu ya, jadi cukup lama, sehingga kita keluarkan 2 minggu sekali. Kemudian masuk di 2021 kita mulai bekerja sama dengan Wattpad. Seperti diketahui, Wattpad sendiri punya readership yang cukup tinggi, baik di internasional maupun di Indonesia sendiri. Dan kita merasa bahwa cerita-cerita Wattpad ini juga cukup cocok dengan market video yang youth gitu ya, yang sebenarnya market kita, penonton kita start dari 16 sampai 30-an. Dan yang menarik dari cerita Wattpad ini adalah hampir dari cerita ke cerita itu memang cukup ringan, dan sebenarnya penulisan dalam Wattpad sendiri tidak terlalu strukturil gitu ya, tidak terlalu detail seperti novel-novel, atau untuk menjadikannya sebuah screenplay, menjadikannya sebuah skrip gitu loh. Tapi kita tidak memungkiri bahwa cerita di Wattpad ini menarik gitu ya, dengan readership yang tinggi. Salah satunya yang kita akhirnya produksi dan kita adaptasi adalah Turn On. Turn On ini punya pembaca kalau nggak salah sampai 20 jutaan lebih ya kalau nggak salah waktu itu. Dan kita pun melihat pada saat kita pertama kali membacanya juga kita pikir apakah ini mungkin gitu ya diterjemahkan menjadi sebuah serial gitu ya, karena ceritanya sendiri sebenarnya cukup absurd gitu ya kalau pertama kali kita baca gitu. Tapi ternyata akhirnya kita bekerja sama dengan screenplay dan berusaha mendevelop cerita ini ke arah yang lebih tontonable gitu ya. Kita rubah menjadi sebuah screenplay. Alhasil kita menghasilkan 8 episode dengan tetap memaintain core basic premise daripada cerita Turn On itu sendiri, dan kita adaptasi ke layar, ke visual, dan ternyata itu memberikan engagement yang sangat bagus gitu. Pada saat itu kita tidak menyangka bahwa yang kita target itu ternyata melebihi dari yang kita expect. Dalam artian gini, kita berpikir waktu itu untuk menarget penonton video yang existing gitu kan. Tapi ternyata yang datang justru adalah pembaca Wattpad di luar sana yang ingin melihat perwujudan dari cerita Wattpad tersebut gitu. Jadi to be honest kita mendapat begitu banyak support dari pembaca Wattpad sendiri. Nah, Turn On ini sekarang sudah mencapai mungkin 12-13 juta penonton. Kalau pembacanya di sekitar 20 jutaan ya kalau nggak salah tadi. Sedangkan penontonnya sendiri sudah bisa mencapai 10-13 juta. Dan ini salah satu most performing content di video yang
sampai hari ini pun masih mendrive atau menghasilkan banyak penonton. Gitu. Jadi selain dia perform di saat dia di launch, ternyata dia juga memberikan efek panjang yang itulah yang kita cari ya, efek engagement tadi gitu. Setelah Turn On kita coba untuk kembali buat action drama yaitu Brutal, 12 episode bersama Cinemark. Walaupun tidak sesukses Serigala Terakhir, tapi ini juga merupakan salah satu genre action yang menurut kita eksekusinya sudah cukup baik gitu ya. Cuman mungkin karena kekurangan dari sisi promosi bisa, atau juga waktu itu mungkin karena masih ada efek dari Turn On sendiri, jadi dia tidak bisa melewati performance Turn On pada saat itu. Kemudian kita keluar lagi dengan judul Skandal di bulan Februarinya, dan dilanjutkan dengan Love is Not Blind di bulan Februari juga. Kembali ini juga salah satu eksperimental kita, mau coba mengarah ke thriller. Jadi kita mencoba untuk tidak selalu, kalau misalnya dilihat tadi di tahun sebelumnya, di awal tahun kita banyak pakai romcom, teen romance, romance komedi atau romance aja gitu ya. Kita mau coba masuk ke genre yang lebih berani. Setelah itu kita kembali lagi ke arah teen romance, yaitu dengan drama dengan judul Sosmed atau Social Media bersama Sky Film. Dan kemudian di Mei itu kita come up dengan salah satu short lagi dengan judul Face Tricks, ini bersama Screenplay. Nah, kemudian pada saat yang sama juga kita coba untuk come up dengan satu genre yang lebih thriller, atau karena di video kita tidak bisa menjalankan konten horor, yaitu policy dari MTech sendiri, kita tidak bisa menayangkan konten horor, tapi kita mencoba ke arah thriller dan investigatif, dan ini yang kita jalankan di Keramat. June 2021 ini juga percobaan pertama kita untuk masuk ke genre religi yang judulnya Assalamualaikum, kita kerjakan bersama Sky Film, sutradaranya waktu itu Hadrah sendiri, dan ini juga mendapatkan respon yang sangat-sangat baik dari khususnya komunitas pesantren, karena kebetulan kita syutingnya di pesantren di Garut gitu. Jadi memang ini juga menjadi penanda buat kita bahwa viewers kita juga growing ke arah yang religi gitu, jadi nggak teen romance lagi. Nah, ini adalah produksi-produksi terakhir kita saat ini yang masih berjalan, yaitu Paradise Garden. Ini salah satu kerjasama dengan Wattpad juga, bagian dari eksklusif deal yang kita jalankan dengan Wattpad, di mana ini adaptasi yang kita rasa cukup berani ya dalam mengambil keputusan untuk memproduksi Paradise Garden ini, karena sebenarnya dari segi genre dia tidak mudah untuk diadapt. Satu, kedua dia kita ambil dari penulisan Wattpad yang juga sangat fluid gitu ya karakteristiknya, dan tidak banyak adaptasi yang harus kita lakukan, mulai dari penguatan karakter sampai basic premisnya juga kita rapihkan lagi di adaptasi Paradise Garden ini. Secara genre aslinya Paradise Garden di Wattpad-nya adalah thriller gitu, dengan sedikit romance di dalamnya. Nah, di saat kita memutuskan untuk mengadaptasi ini, akhirnya kita putuskan untuk tetap memunculkan sekitar 30% sampai 40% romantic side-nya, tapi selebihnya kita berkonsentrasi pada investigasi dan thrillernya sendiri gitu. Mungkin kalau ada yang udah pernah lihat episode 1-nya atau episode 2-nya di video, kita memutuskan juga memakai Jeffrey dan Vanessa karena kita ingin ini menjadi salah satu brand image kita untuk 2021. Dan alhamdulillah episode 1-nya sudah menembus penonton Turn On pada saat mereka rilis di episode 1, dan mencapai sekitar 500.000 penonton untuk episode 1 doang gitu ya. Jadi ini yang kita pingin maintain terus ke depannya, dan makanya kita ada kerjasama khusus dengan Wattpad. Kedepannya lagi, ini kita sampai akhir 2021 ini masih ada banyak title lagi yang sudah kita siapkan. Insya Allah di akhir bulan ini kita akan rilis another Wattpad title, judulnya Live with My Ketos. Yang ini akan diperankan oleh Zara Adisti dan Arbania Sis. Ceritanya kembali lagi ke teen romance gitu, karena kita juga ingin memaintain pembaca Wattpad untuk tetap setia dengan tontonan-tontonan di video. Jadi kita juga mencoba membalance dari yang genrenya tadinya thriller, kemudian ada yang adult drama. Sekarang kita kembali lagi ke teen romance di Live with My Ketos.
Kerjasama kita dengan Wattpad sendiri eksklusif, istilahnya kita menjadi platform yang menjadi partner official dari Wattpad, di mana kita bisa mendapatkan cerita-cerita dari pihak Wattpad yang kita bisa adaptasi menjadi serial di video. Nah, sedikit mengenai proses atau apa saja sih yang menjadi resep dalam tim kami untuk menjalankan sebuah video original sendiri gitu. Pertama pada saat proses dari sisi pitch prosesnya sendiri, yang pasti yang pertama akan kita lihat adalah partner yang akan kita ajak kerjasama diharapkan adalah partner yang sudah memiliki proven track record gitu ya, dalam artian mereka sudah pernah punya pengalaman baik itu di film maupun di serial maupun di lainnya gitu yang memang ada track recordnya gitu, yang proven track recordnya. Kemudian kami juga selalu berusaha mencari partner yang mempunyai mutual trust, jadi tidak one way gitu ya cara bekerjanya gitu, karena kita membangun partnership di sini. Jadi kita pingin kita juga bisa menyampaikan keinginan kita atau objektif kita, dan dari pihak PH juga bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan, sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi rather than sebuah order atau instruksi gitu ya, atau perintah. Dan yang paling penting lagi adalah kita mencari partner-partner yang memang background-nya lebih film-like, atau approach-nya dalam memproduksi itu lebih ke sifat yang lebih filmis, baik itu dari penulisannya, eksekusinya maupun keseluruhannya ya gitu. Karena serial original series ini sudah pasti tidak akan menggunakan format sinetron. Kami tidak melakukan stripping, dan jumlah episode yang kita pakai juga tidak, yang kita jalankan juga tidak beratus-ratus gitu ya. Karena memang ini adalah short series atau limited series gitu, dengan jumlah episode yang paling satu seasonnya 6-8. Maksimum itu kita pernah main di 12 gitu. Kemudian strong IP atau intellectual property, atau judul yang kira-kira sudah pernah dikenal atau populer sebelumnya ya. Contoh yang tadi saya sebutkan, misalnya ada Get Married, ada Heart, kemudian ada Serigala Terakhir. Ini memberikan begitu banyak advantage pada saat kita melakukan marketing communication keluar gitu ya, bahwa ini adalah adaptasi dari sebuah karya yang sudah terkenal sebelumnya. Kemudian ceritanya sendiri, penulisannya sendiri, sutradara, cast itu juga menjadi consideration kita dalam melakukan pada saat mereview pitch dari sebuah production house atau dari tim kreatif. Sementara dari ceritanya sendiri yang akan kita menjadi menjadi penting buat kita adalah karena cara penyuguhan dari OTT service ini pada serial-serialnya itu berbeda dengan TV, di mana kita tidak melakukan stripping tadi yang seperti saya bilang. Kemudian kita juga menggunakan durasi yang cukup panjang, 45 menit, sehingga kita mencari konsep-konsep yang character driven atau kekuatannya ada di karakternya. Tentunya cerita juga penting, tapi pendevelopan karakter itulah yang menjadi yang menjadi penting dalam sebuah series untuk bisa bertahan dari episode 1 ke episode berikutnya gitu. Sehingga itu hal penting yang kita review dan kita diskusikan terus dengan tim PH pada saat mereka mempitching story ke kita. Kemudian cliffhangers karena seperti yang tadi saya bilang, merilis setiap episode secara mingguan itu juga menjadi challenge gitu. Kita harus mengakhiri tiap akhir episode itu penuh dengan cliffhangers gitu, penuh dengan penasaran sehingga orang mau melanjutkan ke episode berikutnya. Tambah lagi di video juga ada challenge-nya, di mana kita merilis episode 1 dan 2 itu selalu free. Jadi kita kasih gratis dulu, 1-2, episode 3-nya baru berbayar. Sehingga kadang tentunya kita mengalami drop penonton dari episode 1 ke 2 dan 2 ke 3. Karena apa? Karena ya automatically begitu masuk ke area berbayar pasti kan sudah terjadi conversion ya, penurunan dari yang tadinya universe-nya besar banget sih 60 juta tadi menurun ke universe yang hanya berbayar gitu. Tapi ada satu kasus yang sangat menarik, yaitu pada serial Turn On yang tadi saya sebutkan. Growth-nya itu cukup menarik gitu ya. Kalau biasanya serial itu akan mengalami penurunan di episode 3 karena pada saat episode 3 itu akan berbayar, pada Turn On hal itu tidak terjadi, justru di episode 3-nya itu dia mengalami spike atau kenaikan gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting, dan saya rasa ini juga menjadi barometer ukuran untuk setiap OTT, apalagi OTT yang berbayar, bahwa
konten itu bukan hanya untuk mengentertain atau mensuplemen penonton yang sudah tontonan buat penonton yang sudah ada, tapi juga menjadi trigger untuk orang membeli produk tersebut gitu. Nah, untuk mencapai level itu saya rasa konten di Indonesia perlu banget diperbaiki dari berbagai sisi, dan tentunya butuh banyak support, nggak cuma dari kita yang di platform tapi juga dari konten kreatif industri sendiri. Sehingga bisa dibilang bahwa konten tersebut adalah worth for money gitu. Orang willing to spend untuk menonton konten tersebut gitu. Aku rasa itu yang harus di bear in mind di setiap proses kreatif yang kita lakukan. Jadi sehingga yang menjadi questionsnya, yang menjadi penting pertanyaannya adalah kenapa saya harus nonton title ini. Kemudian yang kita mau coba aiming itu adalah perasaan apa yang kita bisa berikan ke penonton pada saat mereka menonton film, expectation apa yang kita bisa kasih ke mereka pada saat mereka memilih untuk masuk ke tontonan ini. Karena begitu banyak barrier untuk seseorang akhirnya nyampe nonton ke title kita di dalam sebuah platform yang begitu besar seperti video ini. Bayangkan challenge-nya untuk satu orang mengeklik sebuah judul di antara begitu banyak konten yang ada di dalam video. Masuk ke dalam video, yang pertama mereka lihat udah macam-macam, ada olahraga, ada orang nyanyi, ada kawinan Lesti, ada lain-lain. Nah, untuk men-trigger dia memilih konten tersebut itu udah challenge satu. Kedua, begitu dia klik, oh ternyata ini berbayar. Jadi dia harus punya conscience lagi untuk, oh berarti gue harus bayar ya, gue harus spend money gitu. Jadi begitu banyak hurdle-nya, begitu banyak challenge-nya, sehingga kita butuh banget konten yang memberikan efek tadi. Mereka udah nggak berpikir 2-3 kali untuk membayar. Kemudian release plan ini juga menjadi bagian penting karena di era digital ini kita tidak lagi seperti TV yang kalau misalnya punya konten kita masangnya di billboard atau kita masangnya di iklan di TV gitu ya. Karena penonton digital sebenarnya mereka tidak melihat lewat billboard, mereka tidak melihat lewat TV, tapi mereka melihatnya lewat platform digital lainnya gitu. Jadi strategi konten rilis di sebuah platform digital seperti kita yang pasti satu adalah social media. Itu menjadi penting sekali karena memang disitulah sumber para penonton digital ini mencari informasi. Kedua, digital placement itu dalam artian ya kita taruh iklan di YouTube, kita taruh iklan di platform digital lainnya gitu ya. Yang mana ini sifat targeting gitu, sifatnya targeting. Jadi misalnya aku lagi buka Facebook gitu ya atau lagi buka Instagram gitu, terus aku terpapar iklannya. Jadi lebih kepada digital placement gitu. Ini yang sangat penting dalam permainan konten digital di ranah digital platform. Kemudian tentunya masuk ke arah influencer, adanya beberapa activation termasuk diantaranya bikin kuis atau Instagram live, hal-hal seperti itu yang sebenarnya memberikan banyak traffic masuk ke dalam sebuah platform gitu. Nah, terakhir adalah challenge-nya. Seperti yang tadi aku udah sebutkan, sebenarnya challenge-nya dimulai dari access to content sendiri yang tadi seperti aku bilang ada beberapa hurdle, ada beberapa level yang harus dicapai seseorang itu untuk mencapai titik mereka mau nonton konten kita gitu. Jadi it's not an easy task to get a person from point A ke B. Bahkan untuk kita yang sudah memiliki platform itu sendiri aja tidak mudah untuk mendrive orang secara smooth memilih konten yang kita arahkan gitu. Kemudian intention to pay, keinginan untuk berbayarnya itu di Indonesia memang jujur bisnis berlangganan itu adalah bisnis yang sulit gitu. Kalau misal kita lihat dari bisnis telekomunikasi lah ya, dari telepon aja lebih banyak orang memakai prabayar daripada orang memakai langganan gitu. Karena apa? Karena ada flexibility gitu. Tidak harus setiap bulannya dia membeli gitu. Kalau memang dia lagi perlu dia beli. Begitu juga pada bisnis OTT. Hal ini sangat mempengaruhi. Kemudian sebentar ya, saya mau pindah slide tapi macet lagi. Ya. Oke. Ini mungkin slide terakhir dari saya. Basically bagaimana proses yang kita jalankan dalam pitching sampai menjadi commissioning untuk sebuah original series gitu. Jadi saya perjelas sedikit.
saya sebagai leader dari konten divisi di video sendiri, sifatnya adalah lebih seperti eksekutif produser atau komisioner gitu ya. Jadi kita membahasakan diri kita komisioner. Karena apa? Karena produksi-produksi itu sebenarnya nggak ada yang kita kerjain, tapi kita memberikannya atau mengkomisionkannya kepada pihak yang memproduksi gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah tentunya proses pitching itu sendiri, di mana ide datang kepada kita. Sementara ini hampir semua konten itu idenya datang dari pihak PH atau sesuatu yang kita rasa bisa diadaptasi dari sebuah karya yang udah ada gitu. Kemudian ide itu dipresent ke kita dengan berupa bentuk ada yang global sinopsisnya dulu, kemudian setelah itu kita akan kembali lagi minta episodik sinopsisnya, kemudian kita minta story arc-nya, kemudian kita minta character description, dan reference-reference yang kira-kira mewakili dari ide cerita itu sendiri. Jadi hal-hal ini yang akan kita review dulu pada proses pitch. Belum sampai di titik kita setuju, kita suka, atau kita mau, tapi kita lihat dulu dari deck yang diberikan oleh pemberi ide atau kreatif tadi gitu. Dan hampir semua proses ini mengalami tentunya bisa dibilang 90% adalah bukan penolakan ya, tapi tidak automatically kita green light gitu. Karena ada yang datangnya dengan ide yang sangat mentah gitu, kayak cuman 1 lembar, ada yang datangnya hanya dengan, ada yang datangnya juga sudah cukup lengkap, tapi penyampaian ceritanya tidak rapih, bolong-bolong gitu, jadi banyak area-area yang tidak tercover gitu. Sehingga proses pitch ini menjadi sangat penting buat kita menentukan apakah kita akan lanjut dengan konsep ini ke depannya atau enggak gitu. Nah, tapi minimal pada saat pitch itu hal-hal yang tertera di sinilah yang kita akan pakai untuk mereview sebuah cerita strong enough atau enggak untuk dilanjutkan menjadi sebuah serial. Setelah proses pitch ini kita masuk ke green light. Kalau misalnya kita udah oke nih gitu ya dengan ide dan presentasi yang diberikan, kemudian kita akan masuk ke green light. Green light ini kita minta developer atau production-nya itu memberikan lebih detail lagi hal-hal kepada kita. Kita minta untuk mulai melakukan script development, minimal ada 1 episode yang skripnya sudah jadi, sehingga kita bisa melihat penulisannya seperti apa, penggambaran karakternya juga seperti apa, kemudian apakah skrip itu cukup kuat, karena dari skrip episode 1 aja sebenarnya sih nggak cukup ya untuk menentukan, tapi paling nggak di sini hanya untuk melakukan proses green light itu sendiri. Kemudian kita juga minta director's treatment, seperti apa sih akan dibikinnya itu seperti apa, karakter ini nantinya mau diperlakukan kayak apa. Pada saat ini kita sudah bisa duduk dengan sutradaranya. Kemudian sudah pasti pemilihan artis atau cast-nya, ini juga memerlukan proses lama. Tentunya kita tidak akan memaksakan kan, karena situasinya sekarang juga tidak mudah mendapatkan cast gitu dengan industri OTT yang sangat berkembang ini. Hampir semua artis sepertinya bermain dalam semua series gitu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu, nggak cuma tren mau pakai si A sama si B karena dia lagi tren aja gitu. Itu juga menjadi pemikiran atau pertimbangan kita. Itu terhubung sama casting director PH-PH lain. Nah, mereka suka tukar-tukaran data. Oke. Kemudian crew selection mulai dari sutradaranya siapa, DOP-nya siapa, kemudian ya tentunya penulis juga. Kita bicara dengan penulis adalah orang pertama yang kita ajak bicara di saat pitch, kemudian memasuki proses green light. Kemudian location selection itu juga menjadi salah satu diskusi belakangan. Jadi misalnya, kita walau misalnya ceritanya sebenarnya di Paris gitu ya setnya gitu, tapi kita bilang nggak harus ke Paris gitu, tapi kita bisa diskusikan untuk satu tempat yang bisa mewakili keromantisan tersebut gitu. Apa misalnya kita pindah ke Bali atau kemana gitu, tanpa mengurangi message yang kita mau deliver ke audience gitu. Nah, jika hal-hal ini sudah terpenuhi dan kita udah sepakat, baru kita menyatakan bahwa it's green lighted, ini bisa diproses dan kita akan maju ke commissioning. Commissioning dalam artian di sini tentunya sudah masuk ke agreement, ke proses, ke budgeting dan lain-lain, dan pihak PH pun sudah bisa mendevelop konsep ini secara detail gitu. Kira-kira dari aku seperti itu
sedikit penjelasan mengenai video dan bagaimana kita sekarang sedang mengembangkan original series kita ke depannya. Seperti yang tadi aku katakan, mungkin dari segi volume kita merupakan salah satu yang cukup agresif di market. Saat ini kita sudah mencapai sekitar 21 title besok di Agustus, dalam jangka waktu mungkin kurang dari 2 tahun gitu ya. Dan hal ini yang kita juga mau maintain ke tahun depan gitu, sehingga kita butuh banyak kerjasama, kita butuh banyak ide yang yang bisa kita pakai untuk menjadikan video ke depannya lebih dianggap sebagai destination untuk original series atau local content gitu. Dan kebetulan kita pun sebagai praktisi yang sudah menjalankan proses ini selama beberapa tahun ini merasa bahwa learning proses itu masih ada, masih dalam proses development atau mengembangkan lagi ke arah yang lebih baik gitu. Tapi sudah bisa dibilang bahwa kita sudah mendapatkan, waktu saya ngomong kita tuh artinya OTT industri secara keseluruhan gitu ya, bukan hanya video. Kita sudah bisa berhasil mengcapture market atau mengcapture attention lah minimal dari para penonton di luar sana yang mulai melihat atau melirik yang konten yang disebut dengan original ini, baik itu series maupun film. Itu menjadi benchmark buat kita di industri OTT bahwa konten Indonesia ini, konten lokal ini yang kita fully produce sendiri ternyata mendapatkan attention yang baik dari masyarakat atau market penonton digital di Indonesia. Kira-kira itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbaknya untuk melanjutkan. Terima kasih.